Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Sebelum aku masuk ke pembahasannya, di sini aku mau ngingetin kalian nih untuk bisa selalu cek playlist dari channel aku ini ya, karena di sana ada banyak latihan soal dan juga pembahasan untuk SKD CPNS lainnya. Ada TWK, ada TIU, dan juga ada TKP. Jangan lupa ditonton ya. Pada video kali ini aku mau bahas soal TIU atau Tes Intelijensia Umum, khususnya pada deret angka. Jadi soalnya itu seperti ini. Ada min 3, min 5, min 14, min 27, min 80, min 159. Nah, berikutnya di sini berapa? Di sini aku mau kasih tahu ya buat teman-teman. Sebenarnya untuk pengerjaan deret angka yang minus seperti ini tuh sistemnya sama aja dengan yang nggak ada minusnya gitu. Jadi intinya adalah kalian itu harus tahu polanya. Dan kalian kan mungkin bingung ya, Kak, itu polanya gimana sih, Kak? Loncat satu kah? Atau mungkin loncat dua? Atau loncat tiga? Atau mungkin pertambahan? Atau pengurangan? Perkalian atau pembagian? Nah, di sini aku mau kasih beberapa tips ya buat kalian kalau mau ngerjain soal deret. Nah, kalau misalkan loncatnya itu kayak jauh kayak gini ya, tiba-tiba 3 ke 5, 5 ke 14, ke 27, 80, 159, itu biasanya tipenya perkalian, teman-teman ya. Dan di sini kan minus semua. Biasanya ini tuh min juga. Dan kunci untuk mengerjakan soal deret itu biasanya memang harus sering-sering latihan soal supaya kalian itu tahu dan paham gitu loh. Dengan lihat angkanya aja kalian udah bisa tahu polanya itu kayak gimana gitu. Tapi kalau kalian awam, di sini kalian bisa coba-coba aja dulu gitu. Misalkan kalian loncat satu, sini loncat satu, 3 ke 5 itu 2 gitu ya. Terus misalkan ini 5 ke 14 itu 9. Terus 14 ke 27 misalkan 13 gitu ya. Terus 27 ke 80 itu 53. Nah, misalkan kalau pertambahan ini kan nggak kelihatan ya, kayak angkanya itu acak banget, nggak kelihatan polanya. Oke, supaya aku nggak basa-basi lagi ya ke kalian, supaya nggak panjang pembahasannya. Ini tuh pola soalnya agak ribet, karena aku juga nyoba tadi agak lama ya, baru bisa ketemu polanya itu seperti apa. Dan kalau kalian udah tahu ya, baru bisa dapat perhitungannya hasilnya berapa gitu. Jadi ini tuh polanya campuran dari perkalian dan juga pertambahan. Nah, kalau misalkan seandainya kalian itu dapat soal yang polanya itu nggak kelihatan ya, kalau misalkan cuma dikali aja, atau ditambah aja, atau dibagi aja, itu bisa ada campuran, entah itu perkalian dengan pertambahan, atau pengurangan, atau mungkin perkalian dengan pembagian, itu bisa acak banget ya. Makanya aku selalu bilang, kalian itu harus perbanyak latihan soal deret. Nah, untuk di sini polanya campuran, perkalian, dan juga penjumlahan, teman-teman. Yang dimana 3 ke 5 ini dikali 2, hasilnya itu kan min 6. Tapi di sini kan min 5. Jadi min 6 ke min 5 itu kan ditambah 1 ya teman-teman. Nah, kalau kalian belum tahu ya, kok bisa sih Kak hasilnya kayak gitu? Misalkan kalian bingung ya, belum tahu. Jadi gini teman-teman ya, prinsipnya itu kan kayak gini. Ini aku contohkan ya, 0 tuh di tengah ya. Lalu di sini ada min 1, ada min 2, min 3, min 4, min 5 gitu. Nah, di sini positif 1, 2, 3, 4, 5. Ini khusus untuk kalian yang belum tahu ya. Jadi min 6, misalkan di sini min 6, ditambah 1, otomatis dia akan jalan ke kanan. Tambah 1, hasilnya adalah min 5 gitu. Nah, kalau misalkan min 6 dikurang 1, dia larinya ke kiri. Dikurang 1, min 7. Oke, aku lanjut ya untuk pembahasan pengerjaan soalnya. Nah, di sini 5 ke 14 itu dikali 3 dulu, karena hasilnya min 15 ya. Tapi di sini min 14, berarti kan ditambah 1. Gitu rumusnya ya. Ini juga kayak gitu. Nah, ini kayak gini. Lalu 14 ke 27. Nah, kali 2, hasilnya min 28. Ya, jadi 27 ditambah 1. Nah, dapat rumus yang sama juga, pola yang sama dengan yang ini. Lalu ini naik lagi, dikali 3. Hasilnya adalah min 81. Ya, ditambah 1, jadinya 80.
Nah, ini polanya sama juga dengan yang sebelumnya. Lalu kita lari ke sini. Ya, ini kalau kita kali 2, 80 kali 2, min 160. Ya kan? Nah, tapi jadi 159, itu tambah 1. Gitu. Nah, ini polanya sama juga. Lalu kita lari ke sini lagi. Untuk mendapatkan hasilnya berapa? Dikali 3 plus 1. Ya, ini polanya. Sesuai dengan yang ini dan juga yang ini. Berarti 159 dikali 3 adalah 477. Min 477 ya. Plus 1 artinya min 476. Oke, di sini min 476. Semoga kalian paham ya. Sehingga opsi yang benar adalah opsi yang B ya, teman-teman. Min 476. Oke, di sini aku mau langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, soal berikutnya ada 3 per 5, 4 per 9, 6 per 13, 9 per 17, dan berikutnya berapa? Nah, aku mau kasih tips ke kalian ya. Kalau ngerjain soal per kayak gini tuh coba deh kalian bedakan antara atas dan juga bawahnya. Jadi perhitungannya itu dibedakan. Dan ini kan jaraknya nggak begitu jauh ya. Kayaknya ini ya bisa pertambahan deh. Karena kan angkanya semakin membesar ya, semakin bertambah gitu. Coba kita buat dalam bentuk pertambahan dulu ya. Aku coba kerjain yang di atas dulu. 3 ke 4 plus 1 plus 2, 6 ke 9 plus 3. Nah, ini polanya udah kelihatan ya, teman-teman. Berarti di sini plus 4, 13. Kalau dilihat di opsi kan D ya, teman-teman, 13 gitu. Karena yang lainnya tuh beda semua atasnya kan. Tapi kita coba deh untuk kerjain yang di bawahnya juga. 5 ke 9 plus 4, 9, 13 plus 4 juga, 13 ke 17 plus 4 juga, 17 plus 4, 21. Jadi 13 per 21. Betul ya teman-teman, opsi yang D. Untuk soal yang berikutnya. Kalau kita lihat deretnya ya, 600, min 300, 100, min 25, 5, titik-titik berapa. Gitu ya. Kalau kita lihat, ini kan loncatnya cukup jauh ya, antara pembagian dan juga perkalian mungkin ya. Nggak mungkin pertambahan atau pengurangan, karena ini cukup jauh loncatnya, dan agak beda juga polanya kalau gunain penjumlahan maupun pengurangan. Perkalian nggak mungkin ya, karena angkanya semakin mengecil, tapi kita coba pembagian ya. 600 bisa jadi min 300, itu bagi min 2 ya teman-teman, karena plus 600 dibagi min 2 hasilnya min 300. Lalu kalau kita sini lagi, min 300 jadi 100, itu kan dibagi min 3 juga ya, karena min ketemu min jadinya plus gitu. Lalu 100 ke min 25 itu dibagi min 4 ya, karena 100 dibagi min 4 itu hasilnya min 25. Lalu ke sini lagi bagi min 5 ya kan, hasilnya 5 gitu. Jadi min 25 bagi min 5 hasilnya positif 5. Lalu berarti di sini bagi min 6 hasilnya min 5 per 6. Yang betul opsi C ya teman-teman. Next kita ke soal yang berikutnya. Oke, ini untuk soal berikutnya ya, sama kayak tadi yang sebelumnya, pakai per gitu ya. 3 per 10, 6 per 15, 18 per 25, 36 per 40, titik-titik berapa gitu. Jadi aku kalau dapat soal kayak gini, coba dulu ya mengerjakan yang atas beda, yang bawah beda gitu, supaya kalian itu nggak terlalu bingung nanti ngerjainnya. Oke, coba yang atas dulu ya teman-teman. Nah, ini kan kita lihat polanya agak jauh ya loncatnya. Coba kita pakai perkalian dulu. Mau atau enggak ya? 3 ke 6 kali 2. 6 ke 18 itu dikali 3. 18 ke 36 itu kali 2. Oke, ini udah ketemu polanya ya. Kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. 108. Ya, coba kita hitung ya untuk di bawahnya. 10 ke 15 ini tambah 5 ya. Lalu ini tambah 10 ya. Lalu ini tambah 15.
Nah, 5, 10, 15 berarti tambah 20, 60. Opsi yang benar, ya teman-teman, 108 per 60. Oke, untuk soal berikutnya, ini yang ditanya paling awal ya teman-teman. Barulah diketahui min 61, min 52, min 42, min 34, min 25, min 15, min 7. Sebenarnya untuk mengerjakan yang kayak gini juga sama aja. Cuman ini ya di depan aja ya. Kalau yang tadi itu kan di belakangnya berapa sih kelanjutannya gitu. Kita nggak usah dulu perhatikan yang di sini berapa. Kita fokus ke yang di angkanya ini ya. Kalau kalian lihat polanya, ini kan untuk jarak angkanya nggak begitu jauh ya. Ini mungkin antara pengurangan atau penjumlahan gitu biasanya. Dan ini kalau kita lihat ya, angkanya itu minusnya berkurang gitu, mengecil ya. Mengecil itu artinya pasti ada pertambahan ya. Itu pasti ditambah karena dia semakin lari ke kanan, semakin kecil. Kalau dia pengurangan, itu biasanya angkanya itu semakin besar. Ingat ya, yang tadi yang aku sempat bahas di awal. Oke, aku akan ulangi lagi kalau kalian itu kurang paham ya. Nah, ini 0, misalkan ini plus min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, sampai seterusnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dia lari ke kanan, itu kan pertambahan ya, angkanya semakin kecil. Jadi, min 5 tambah 1, min 4, plus 1, min 3, plus 1, min 2, plus 1, min 1. Kayak gitu ya. Berarti dia itu larinya ke kanan dan penjumlahan polanya. Karena dia angkanya semakin mengecil, minusnya semakin berkurang, berarti ini akan ditambah. Oke, kita coba kerjain ya teman-teman. Min 61 ke min 52 itu kan ada pertambahan 9 ya. Benar nggak? Lalu min 52, min 42 itu tambah 10. Lalu min 42, min 34 itu tambah 8. Lalu tambah 9. Lalu tambah 10. Min 15, min 7 itu tambah 8. Ya kan berarti plus 9, plus 10, plus 8, plus 9, plus 10, plus 8. Otomatis di sini plus 8 ya. Karena sebelum plus 9 itu plus 8. Ini kayak ini. Nah, berapa sih di sini supaya ditambah 8 itu hasilnya min 61? Jawabannya kan min 69. Sehingga opsi yang paling tepat adalah B ya, teman-teman. Oke, di sini aku mau kasih kalian satu soal tambahan. Kalian bisa jawab kira-kira jawaban yang benar itu berapa. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Banyak dari kalian nih yang tanya ke aku, Kak, di mana sih tempat untuk latihan SKD CPNS? Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian kelas untuk latihan soal SKD buat yang masih awam banget nih dan masih awal ya untuk ikut tes SKD ini. Karena di kelas ini juga ada live mentoring setiap malam selama 21 hari dan ada banyak benefit lainnya. Dimana lagi kalau bukan di Bisa CPNS. Untuk cara daftarnya, kalian bisa akses websitenya yaitu di bisa.cpns.com. Lalu kalian tinggal pilih garis 3 di pojok kanan atas, lalu klik masuk. Nah, kalau kalian belum punya akun, bisa klik daftar. Jadi kalian buat akun dulu ya, registrasi dulu. Nah, kalau seandainya kalian sudah daftar, kalian bisa langsung aja login dengan email dan juga password yang telah kalian buat sebelumnya. Lalu tinggal klik masuk. Setelah kalian masuk, tinggal pilih aja garis 3 di pojok kanan atas, lalu kalian klik pembelian SKD, dan kalian bisa di sini masukkan kode voucher dari aku ya, supaya kalian itu dapat potongan harga 20.000. Nah, kode vouchernya itu adalah Bisa CPNS Arta. Lihat besar kecil hurufnya ya teman-teman, huruf B-nya besar, huruf C-nya besar, dan juga huruf A-nya besar. Lalu tinggal kalian klik pakai. Nah, kalian bisa scroll ke bawah, di situ ada paket SKD VVIP Batch 3 2024. Nah, kalian bisa daftar paket ini ya teman-teman untuk mendapatkan penawaran terbaik dan juga kelebihan yang nanti bisa kalian nikmati tentunya. Tinggal klik beli. Lalu nanti kalian akan mendapatkan informasi pembayaran. Nah, untuk cara melakukan pembayarannya, kalian bisa tinggal klik aja.
Dan kalian bisa sesuaikan juga ya untuk metode pembayarannya dengan menggunakan apa gitu. Jadi misalkan nih untuk Bank BNI ya. Jadi di sini udah ada untuk virtual account dan juga nominal harga yang harus dibayarkan. Di sini tertera ya untuk tahapan-tahapan dalam melakukan pembayarannya. Jadi kalian nggak usah bingung lagi ya. Nah, dengan kalian ikut kelas itu, kalian bisa puas tuh tanya-tanya ke mentor karena ada benefit tadi ya. Dan kalian juga jadi lebih jago ketika mengerjakan soal saat tes nanti. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin ada kebingungan terkait cara daftar maupun pembayarannya, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa daftar.